Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para ulama, para ibu nyai yang hadir dari berbagai generasi dan berbagai kota yang saya muliakan. Yang saya banggakan Pak Brigjen Aziz dan seluruh senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, suaranya biar keluar. Adik-adik, sahabat-sahabat tercinta PMII Yogyakarta, PMII UIN, PMII manapun di seluruh Yogyakarta yang hadir, yang saya cintai, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan ghirah untuk terus berjuang melalui PMII dan Omah PMII ini. Dan yang paling menggembirakan hari ini, setelah pandemi 2 tahun, baru hari ini kita bisa lebih leluasa. Moga-moga semuanya sehat-sehat, terutama yang senior-senior, amin. Hari ini juga saya sangat bersyukur, berbahagia bisa ikut haul Mas Slamet, haul Mas Arif Mudasir, dan haul para pendahulu kita yang telah mendahului kita semua. Moga-moga seluruh perjuangan mereka menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kebahagiaan buat seluruh keluarga, kesejahteraan, kesehatan selalu bersama keluarga almarhumin Bunyai Slamet, kemudian seluruh keluarga Pak Arif Mudasir Mandan dan juga seluruh keluarga PMII dan Omah PMII. Saya juga merasa berbahagia bisa bertemu. Tadi lihat teman-teman lama pakai masker, nggak tahu ternyata banyak sekali teman seangkatan saya yang hadir. Ada Fahmi, ada Mbak Lili, ada Saiful Bahri. Saiful Bahri itu di atas saya. Kalau Fahmi seangkatan, ini sama-sama merintis PMII dulu. Dulu kalau Fahmi ini merintisnya sama saya pasang gambar tempel pengumuman pakai kanji. Apa kanji itu? Apa kanji ya? Pakai kanji karena sudah jam 2 malam kelaparan, akhirnya dimakan juga itu kanji. Ketua NU Jogja yang saya muliakan, selamat ketua baru. Gus, masuk Gus. Nah, ini ada Gus Miftah, ada Gus Muafik ini. Sudah ada 2 Gus PMII yang terkenal ini dah. Monggo Gus. Wah, depan dong, depan. Saya dulu, mungkin adik-adik nggak tahu, sahabat-sahabat PMI pada nggak tahu, saya dulu masuk PMI pertama di UIN, di IAIN dulu, karena saya kuliahnya juga di IAIN, lalu ngerangkep di UGM. Saya dulu sekelas dengan Pak Agus Maftuh. Nah. Tapi saya gara-gara Pak Agus Maftuh ini saya keluar dari IAIN. Jadi satu kelas, orangnya duweso kampungan, tapi pinter. Nah, kalau saya kumpul orang pinter, saya paling nggak suka. Soalnya kalah pinter. Nah, ini Agus Maftuh itu pinter dari pertama semester 1 udah pinter. Meskipun penampilannya duweso itu tapi pinter. Nah, akhirnya saya nggak kuat kumpul orang pinter, udah pindah aja saya akhirnya. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, tentu perjuangan PMII masih panjang, masih jauh. Kita telah berhasil berbagai event, mulai dari melahirkan orde baru, mengganti orde baru, mengisi reformasi,
Alhamdulillah pahlawan-pahlawan PMII telah mewarnai Indonesia dari sejak kelahirannya hingga hari ini. Moga-moga hari ini dan ke depan kita bukan hanya mewarnai tetapi menentukan masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Rasanya kita sudah menjadi bagian penting yang ikut mewarnai tetapi belum menentukan. Nah, itu masalahnya. Pernah hampir menentukan, cukup ya beberapa kali tetapi tidak sampai tumak ninah kira-kira gitu. Belum sempat tumak ninah. Oleh karena itu mohon restu, mohon dukungan. Insya Allah kita tumak ninah menentukan, bukan hanya mengikuti dan mewarnai. Amin. Mohon doanya, mohon dukungannya, mohon restunya. Moga-moga perjuangan kita semua, khususnya saya pribadi, mendapatkan spirit, semangat gerakan PMII dari masa ke masa sehingga istiqomah. Sebab yang sedang saya alami ini masa-masa yang sangat sulit. Salah satu yang paling sulit ini merubah sistem politik kita ini menjadi lebih cerah masa depannya. Karena apa? Saya hari ini lihat masa depan adik-adik ini agak suram, alias madesu. Masa depan sahabat-sahabat PMI ini agak suram karena politik benar-benar sedang memasuki masa titik terendah, tingkat pragmatisme paling tinggi. Jadi kalau nggak punya uang rasanya jadi caleg dan terpilih itu agak susah. Ini ampun deh. Saya terus terang ini mengalami masa titik yang paling sulit, yaitu merubah keadaan agar masa depan adik-adik ini lebih mudah dan lancar. Jangan-jangan Pak Saiful Bahri ini generasi terakhir masa muda untuk bisa jadi DPR. Karena modal dia pas-pasan tetap bisa jadi DPR. Itu pun masih utang sama saya sampai sekarang. Jadi, nah karena itu hanya dua yang bisa kita dorong. Yang pertama bahu-membahu. Ini ideologi PMI kuat sekali untuk bisa saling membahu. Sudahlah, percaya nggak percaya dipimpin selain PMI itu nggak enak. Udah gitu aja intinya. Kalau nggak percaya ya wis, Gus Miftah itu membuktikan, survei membuktikan. Yang kedua, selain bahu membahu ya pelan dan pasti saya tugaskan pada sahabat-sahabat yang masih aktif, tugasmu memperbaiki dan menyempurnakan sistem demokrasi yang kacau dan belum baik ini. Tinggal sedikit sebetulnya, demokrasinya sudah membaik, dewasa, tapi satu lagi tahapan sistem yang mengokohkan ideologi dan kemandirian politik bagi warga bangsa kita. Tinggal itu aja. Keberhasilannya lumayan, prestasi reformasi oke lah ya. Di mana-mana banyak kekurangan. Bayangkan kalau nggak ada reformasi tidak mungkin Gus Muafik seterkenal hari ini gitu. Masuk istana dengan mudah, termasuk tadi Gus Miftah itu berkah reformasi. Semua menjadi sangat terbuka dan transparan untuk hadir dan mewarnai. Juga saya mohon doa restu para senior, terutama kinerja demokrasi kita memang sedang mengalami masa yang titik jenuh rakyat, yang itu harus diatasi cepat. Kalau enggak, rakyat menjadi sangat salah persepsi terhadap demokrasi, salah persepsi terhadap elit. Dan yang terakhir PMII, teman-teman sahabat-sahabat, jangan jauhi politik. Kalau Anda menjauhi politik, Anda akan tidak ikut mewarnai perubahan dan perbaikan. Tidak akan ikut menentukan dan mewarnai keadaan. Itu rumusannya, sehingga rakyat harus kita ajak bareng-bareng untuk hadir dan mewarnai politik. Saya kira itu kangen-kangenan saya, dan sekali lagi terima kasih kepada panitia, kepada semua senior yang sangat open ya. Pak Aziz ini terutama sangat open kepada kita-kita yang muda-muda, kita aja yang masih saya tua juga sebetulnya, yang muda kurang ngopeni, moga-moga bisa nyontoh senior-senior yang bisa ngopeni kita. Saya dulu punya selamat
Kalau ke Jakarta dari Jogja itu dijemput Mas Slamet, diajak nginep di rumahnya, diberi uang untuk naik angkot. Nah, sekarang mana? Dulu Mas Slamet itu, ya Allah, fanatiknya sama Jogja itu berlebihan kadang-kadang. Fanatiknya sama PMI Jogja itu berlebihan. Begitu ada kongres PMI itu pertama kali yang dicari ada orang Jogja yang nyalon enggak? Kalau kongres, kalau enggak ada marah-marah. Nah, sekalinya saya berangkat ke Jakarta ketemu Mas Slamet, sudah dari awal pokoknya kamu harus nyalon, nanti suatu hari ada kongres, pokoknya kamu harus jadi ketua umum PBPMI. Itu pertama kali ketemu langsung begitu. Pokoknya saya hanya ingin PBPMI ketua umumnya dari PMI Jogja, itu aja selalu begitu. Fanatiknya sama Jogja minta ampun. Nah, berkah Mas Slamet itulah saya akhirnya bisa jadi ketua umum PBPMI tahun 94-97. Bisa mengalahkan Effendi Khoiri itu hal yang luar biasa sulitnya. Luar biasa sulitnya karena Jakarta itu biasanya menguasai Medan. Itu nostalgia yang luar biasa. Tapi sayangnya ini PMI juga harus tahu, Effendi Khoiri ini saya kalahkan, sakit hatinya sampai hari ini belum sembuh. Jadi kehebatan PMI itu ada dua, solidaritas tinggi, tapi kalau sudah sakit hati sampai mati. Jadi itu nostalgia saya, dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Tentu kita akan lanjutkan kebersamaan ber-PMI sampai mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.